الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم bersabdalah Allah Tuhan yang Maha Esa di kitab Al-Quran yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memilih, yang dengan sadar memilih untuk beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, ketakutan yang sungguh-sungguh. Dan jangan sampai kamu mati, wafat, tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa dalalati finnar. Semua hal-hal yang ditambah-tambahi dalam peribadatan adalah bid'ah, yang diubah, yang dimodifikasi, yang dikurangi, yang digabung-gabungkan tanpa ada dasar dalil adalah bid'ah. Dan semua bid'ah itu pada akhirnya ujungnya akan menuju kesesatan, dan kesesatan itu ujung-ujungnya adalah ke neraka. Saudaraku, di khutbah Jumat yang singkat ini, insyaallah akan saya coba mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada yang lain sebagaimana amanah wajibnya mendengarkan khutbah Jumat selain ibadahnya, juga untuk mungkin minggu-minggu depan agar datang awal di masjid, duduk di saf yang paling depan, memakai pakaian yang terbaik, usahakan berjalan kaki dengan rute yang berbeda dari berangkatnya dan pulangnya, mandi besar sebelumnya seperti mandi wajib, memakai harum-haruman, parfum, lakukan sholat sunnah sebanyak mungkin, istighfar, banyak-banyak sholawat Nabi, dan jangan lupa membaca suratul Kahfi. Dan juga jangan lupa ada saat-saat mustajab di hari Jumat, yang diantaranya yang istimewa adalah nanti asar hingga maghribnya. Alangkah baiknya jika asar hingga maghrib kita meluangkan diri sejenak banyak berzikir pada Allah, apalagi di masjid. Ada doa-doa yang diijabah pasti di hari Jumat, cepat atau lambat. Tetapi ternyata dunia semakin ruwet, semakin mencekam. Juga di Indonesia Raya, negara kita NKRI ini, kita rasakan betapa kita selama setahunan ini, atau mungkin berapa tahun terakhir, itu hampir tak putus-putus ya rasanya hati ini menangis. Mungkin mata sudah hampir kering, tidak bisa lagi menangis, karena banyak sekali musibah, gangguan, bencana, ketidakadilan, korupsi, dan lain-lainnya. Padahal negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini, saya ingatkan, tidak jemu-jemunya saya ingatkan, karena saya melihat bahaya, kami melihat bahaya di depan mata, bahwa negara ini harusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di konstitusi negara kita,
yakni di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Belum pernah berubah, tidak diamandemen. Lalu ketuhanan yang Maha Esa itu tentu saja ditaruh di Pancasila kita yang kita cintai, yakni ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, bukan di sila terakhir. Ya, itu di rumusan yang resmi di 18 Juni 1945. Lalu tentu anak-anak kita, keponakan kita dan kita, insya Allah masih hafal kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah, betapa suasana religiusitas dari para pendiri negara ini, para perancang negara ini, betapa sangat religius, saudara. Di situ tentu saja tetap aja kaum yang non-muslim, yang maaf dalam bahasa Quran disebut kafir. Artinya yang masih tertutup, masih menutupi, belum mendapatkan hidayah Allah. Dan ada tugas kita bersama, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk sama-sama menasihati siapapun. Kalau Anda sayang kepada mereka, ya, kasih kepada mereka, tentu kita tidak tega mereka masih dalam kesesatan. Lalu Islam ini sendiri adalah agama sejak awal zaman, saudara. Di hadis yang sahih, minimal derajatnya hasan sahih, maka ada 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam tanda kutip hanya yang terakhir dan memang yang final, yang menyempurnakan semuanya, mengumpulkannya semuanya menjadi ajaran yang satu, ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid tadi. Di dunia sampai ke akhirat, ya ini agama, ya ini cara hidup, ya ini millahnya kita ini, cara hidup kita ini. Dunia itu sendiri dalam bahasa Arab, akar katanya adalah dani. Dani itu artinya adalah sesuatu yang hina, yang rendah, saudara. Rendah. Dunia ini rendah. Tadi pagi mungkin kita mandi, nanti siang, nanti sore sudah kotor lagi. Tadi pagi mungkin kita makan, ini sudah habis Jumatan, insya Allah kita makan. Dulu kita muda, lalu semakin tua, nanti mati. Sedangkan disebutkan di Quran, mati itu 2 kali, kemudian hidup itu juga 2 kali. Dulu mati, kemudian kita sekarang hidup, lalu nanti mati, dan akan dihidupkan Allah lagi. Dan tentu saja ini menjadi jelas sekali betapa makna dari kata din, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah agama, dari bahasa Sanskrit, ya, Sanskerta. Maka din ini, perhatikan ini, kata dasar dari din atau agama ini adalah dan atau din, bahasa pergaulan kalau di Arab Ampel sana din. Apa itu? Hutang. Hutang. Karena kita berhutang, bentuk tubuh kita berhutang udara, berhutang tanah, batu, semen yang kita duduki, yang kita silai sekarang ini, pohon-pohon itu, semuanya. Betapa kita berhutang kepada Allah yang telah memberikan kita anugerah anak, misalnya kesehatan, bahkan kematian yang syahid jika dalam sakit, misalnya pandemi, atau syahid seperti insya Allah waktu para pahlawan kita, patriot kita tenggelam di Nanggala itu, kapal selam. Ini betapa banyak sudah Allah memberikan kita rukhsah. Juga betapa dalam, saya ingin menyampaikannya panjang lebar tapi waktu terbatas. Saya singkatkan begini saja. Ada sekitar 5, paling tidak 5 hadis itu mengatakan bahwa setiap penderitaan yang diderita orang yang masih beriman itu adalah pengguguran dosa. Setiap penderitaan, illa wa hanya tertulis di situ dengan hadis yang sahih adalah walaupun hanya tertusuk duri, walaupun hanya pusing, bahasa Jawa ini kepikiran, hanya pusing, hanya stres, hanya lelah, itu semua pengguguran dosa.
Kita makhluk yang istimewa, umat yang istimewa, yang dipilih oleh Allah, hadir di masa akhir zaman, yang mendapatkan Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita tahu di Isra dan Mi'raj beliau menjadi imam dari para nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Berarti the best of the best of the best of the best ibaratnya lah. Nah, begitu banyak potensi yang kita berikan, Allah berikan, kita nikmati di kehidupan ini. Wabil khusus kita hidup di Nusantara Jaya, Indonesia yang nama dulunya adalah Nusantara, negeri di antara kepulauan negeri di antara negara lain, yang dari dulu sebagaimana yang diajarkan itu selalu dipuja-puja bangsa ibaratnya. Diincar, selalu diincar. Janganlah kita kemudian naif, lugu mengatakan bahwa oh tidak, semuanya aman-aman saja. Wahai engkau, apabila ada pejabat di sini, apabila ada bapak-bapak dari keamanan, dari kepolisian, dari tentara, dari orang-orang yang mengambil keputusan, bahkan tentu saja para imam-imam keluarga, amir-amir keluarga, selamatkan dirimu. Ini bukan hal yang main-main. Kekayaan Indonesia ini di antara dua benua dan dua samudra. Masih banyak lagi, misalnya gas alam yang luar biasa di pesisir pantai Sumatera, di Natuna. Di luar biasa, itu cadangan gas alam terbesar dunia katanya. Belum lagi katanya masih ada minyak lagi yang belum ditemukan. Ada emas, intan, permata, berlian, perak, bahkan katanya monon uranium dan lain-lain. Ya ini sudah. Maka apakah kita tidak malu? Misalnya nanti jumpa dengan para pendiri negara kita. Dulu kutinggalkan untukmu kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dulu kutinggalkan untukmu ketuhanan yang Maha Esa, yang gabungan dari seluruh nabi. Apa yang kau lakukan dengan negaramu, wilayahmu? Apa yang kau lakukan dengan persaudaraanmu dengan kaum muslimin dari negara-negara nasionalis lain? Yang batas-batas nasionalis itu sebenarnya hanya nisbi, saudara. Mengapa nisbi? Izinkan saya kutipkan satu ayat di surah Al-Baqarah 213. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'as Allahun nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Itu saja saya potong terjemahannya. Manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya lah bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Wa makhtala fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum. Ya, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberikan kitab selain bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri dan seterusnya. Jadi kita ini satu umat, mau rasnya apapun. Bahkan disebutkan di hadis Rasulullah bersabda, tidak ada bedanya antara yang Arab dengan Ajam. Yang bukan Arab tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Antara yang berkulit putih, yang kulit merah, hitam, tidak ada bedanya di hadis itu. Itu insya Allah di Haji Wada sampaikan beliau khutbah terakhir sebelum beliau wafat. Saya ingatkan juga, mumpung ingat seingat saya tanggal 6 Juni atau 8 Juni kemarin ya, beliau adalah 1389 tahun yang lalu Rasulullah SAW wafat. Apa yang sudah kita lakukan? Bukankah Rasulullah mengatakan qala al-haya'u, qala Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah bagian dari iman. Nah sekarang
kalau kita lihat ada begitu banyak ya keanehan-keanehan terjadi di negara yang kaya raya ini, tentu kita perlu bermuhasabah. Muhasabah itu adalah menghitung diri sendiri. Kata Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitunglah dirimu sendiri sebelum nanti dihitung oleh Allah. Saya tidak usah mulu-mulu kalau Anda yang kepala keluarga atau yang belum menikah, minimal membawa diri dengan baik saja itu dulu. Kalau punya pejabatan, ya sudah, itu kesatuannya itu adalah dia sebagai amir, anak buahnya sebagai manajer, sebagai apalah itu, direktur, sebagai mungkin apa, camat, apalagi bupati, gubernur, menteri, presiden, MPR, DPR, itu semuanya harus mempertanggungjawabkan dirinya. Saya ingatkan juga agar tidak keliru, karena saya lihat di masyarakat masih ada kekeliruan tentang ulil amri. Ulil amri itu dua, Pak. Dua. Silakan telaah kitab-kitab salafus soleh tafsir tentang ini. Memang sebagian ulama menganggapnya utamanya kepada umara. Tapi ada dua, yakni ulama dan umara. Nah, izinkan saya sampaikan ini sebelum membahasnya. Saya ini punya sertifikat MPR RI untuk menerangkan ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, dan lain-lainnya. 2016 saya moderatornya tingkat nasional. Ulil amri kita dua, Pak. Pertama, ulama. Ulama kita bergabung utamanya di Majelis Ulama Indonesia. Ada sekitar 70-an organisasi massa, misalnya katakanlah Muhammadiyah yang paling tua yang masih ada, yang paling besar 1912. Kemudian saya urut kacang Al-Irsyad 1914. Kemudian Persis Persatuan Islam 1923, kemudian Nahdlatul Ulama 1926, kemudian Al-Wasliyah 1930, kemudian Al-Matla'ul Anwar 1936, lalu kemerdekaan, kemudian ada Nahdlatul Wathon 1954, kemudian ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 1967, Hidayatullah 1973, dan seterusnya itu semua bergabung di MUI. Kemudian umara yang lain adalah dalam konstitusi kita sehabis reformasi dibagi 6, yakni eksekutif adalah presiden, karena otonomi daerah maka gubernur, bupati itu bisa menentukan kebijakan sendiri. Kemudian legislatif DPR, kemudian DPRD 1, 2, kemudian MPR RI, konstitutif, kemudian yudikatif, bapak-bapak dari penegak hukum, kepolisian, kehakiman, dan seterusnya itu. Kemudian eksaminatif BPK RI. Kemudian terakhir lembaga moneter PP. Ini semua tidak lepas dari hisab Allah. Bagaimana kemudian jika ada situasi di mana umara melanggar hukum atau ulama menyalahi Al-Quran dan Sunnah? Sebagaimana kita sholat berjamaah, maka seorang imam sholat berjamaah jika salah, dia wajib dinasihati, dia wajib diingatkan, dia wajib untuk ditegur. Kalau berhalangan, tetap apalagi, ya sudah digantikan. Siapapun itu, ketua ulama, MUI, dan semuanya sama di mata hukum. Ini baru hukum negara, belum lagi hukum Allah nantinya. Apapun gelarnya, mau dapat gelar doktor berapa banyak pun ya sudah, sama saja. Mau gelar profesor, haji, kiai, ustadz, habib, jenderal, apapun sama. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada bedanya orang Arab dengan Ajam, tidak ada bedanya. Bahkan seorang ahlul bait pun, keturunan Rasulullah yang biasa disebut sebagai gelar habaib atau sayyid, kalau salah, ya salah. Ini dia. Nah, ini semua ada di Indonesia Raya. Allah tegaskan ada di Indonesia Raya. Nah, kalau kita sia-siakan, maka jangan heran kalau Allah kemudian berikan bencana, musibah. Kalau kita setiap kali ada kematian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Apakah kita tega kemudian meminjam, memanfaatkan semua ini tanpa pertanggungjawaban? Sedangkan kita katanya mengaku sebagai orang beriman, yang punya rasa malu tadi, yang mati 2 kali, yang hidup 2 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra 16. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah, yang elit, yang para pemimpin dulu, yang para amir, para pemuka masyarakat di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bilakah mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami dalam tanda kurung, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita diperingatkan oleh adanya kemungkinan tsunami 20-30 meter di Jawa Timur. Gempa semakin banyak. Kami sedang menangani gempa di Ampel Gading, Malang itu, dan ketahuilah kami bersama banyak sekali ormas bersatu padu ke Malang. Kenapa ke Malang? Kenapa ke Blitar? Karena disitulah juga potensi pemurtadan luar biasa. Itu sudah kanker dari zaman dulu. Bergabunglah kalau mau. Silakan. Di sini ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, ada Sayyid Ali bin Abi Thalib. Semuanya ada. Dan itu tugas bersama. Kalau tidak kita hancur bersama. Kalau tidak, kalau cuek saja. Silakan, kami buka. Hubungi takmir, hubungi saya. Basnas sudah bergabung, semua sudah bergabung. Ini baru Jawa Timur. Di balik itu semua, maaf saya sampaikan secara singkat, sebagai dosen, itu ada maksud-maksud yang tidak baik. Di balik itu bukan hanya masalah dalam tanda kutip, tapi boleh saya sebutkan Kamnas. Itu contohnya. Contohnya itu. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Kemudian dari Allah juga mengingatkan bencana negeri ini, na'udzubillah min dzalik. Wa ma asabakum min musibatin fabimma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah telah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Ya mungkin kita kurang perhatian kepada tetangga, kepada masyarakat, mau hidup enak sendiri. Ya mungkin kita sudah sedekah cukup banyak, tapi mungkin kita lupa menjaga konstitusi, menjaga perjanjian. Contoh perjanjian gampang saja, melanggar lalu lintas itu harus tidak boleh. Kenapa melanggar lalu lintas itu tidak boleh? Itu perjanjian. Memang tidak ada lampu merah itu di Quran, tidak ada. Tapi itu perjanjian. Kan kita punya hablum minan nas, ya kan? Itu. Kemudian zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini peringatan saudara. Sebelum sudah ini masih ada lagi, hati-hati, Dajjal belum datang. Dan kedatangan Dajjal itu didahului Dajjalun. Kalau Dajjal itu terjemahan yang utama adalah pembohong terbesar, penipu terbesar, penyihir terhebat, pengingkar terbesar. Sudah iblis. Ya. Tapi kedatangannya didahului Dajjalun. Dajjalun itu kaum pembohong, penipu, pencurang, seenaknya sendiri, tidak taat kepada hukum, manipulator, kedunyan kalau bahasa Jawa nih, terkena penyakit alwahan. Alwahan itu penyakit jiwa, terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti Anda semua harus jadi miskin, semuanya meninggal. Tidak, karena di surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan nikmatilah dunia. Jangan lupakan menikmati kenikmatan dunia selain mencari akhirat. Jadi saudara, saya mungkin saat ini saya rasakan mungkin ya
Mungkin ada yang di antara kita yang kok susah sekali ya Islam. Tidak. Ada seorang mu'allaf terkenal sudah katakan masuk Islam kok jadi pusing. Ya mungkin karena dia belajarnya salah. Karena ingatlah Rasulullah SAW menjanjikan akan ada 72 golongan dalam Islam. Semuanya merasa dirinya benar. Siapa yang benar? Nah itu nanti di khutbah yang kedua insyaallah. Khatib akan insyaallah duduk sebentar, bergunakan waktu itu untuk bersalawat dan berdoa. Qul hadza astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah yang aku sayangi karena Allah, yang kita bersatu dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Serba sedikit, izinkanlah saya juga menyampaikan satu ayat yang ditafsirkan sendiri oleh, artinya dijelaskan sendiri oleh Masya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ayat ini ada di surah Al-Ma'idah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang ingin beriman, yang mengakui adanya keimanan dalam dirinya, illa walaupun satu butir zarrah. Yang orang-orang beriman ini walaupun hanya satu butir zarrah akan keluar dari neraka, akan dihapuskan dosa-dosanya. Yang di hadis qudsi dinyatakan orang yang keluar terakhir dari neraka, maka ganjarannya adalah seperti satu bumi dan satu lapis langit. Bahkan dikatakan lagi tafsir lain sebenarnya 10. Kok bisa? Ya bisa sangat. Bumi itu hanya satu planet di antara miliaran benda angkasa di langit yang namanya Bima Sakti ini atau galaksi. Apa namanya bahasa Inggris, sudah lupa. Belum ada galaksi-galaksi lain, ada miliaran galaksi lain. Ada bumi yang lebih planet yang lebih besar daripada kita. Matahari lain banyak. Apa susahnya Allah menciptakan satu bumi untuk satu orang? Tapi masalahnya itu orang terakhir keluar dari neraka. Mau? Bukankah inginnya kita masuk ke alam kubur, nanti kubur dilapangkan? Karena yang dapat dibawa ke alam kubur bukan gelar, bukan uang, bukan baju, bukan perhiasan, bukan jabatan, dan lain-lainnya. Tapi apa? Amal saleh. Bahkan orang-orang miskin akan memasuki surga 500 tahun sebelum kaya katanya. Yang kaya kata Rasulullah SAW itu janji. Nah, tafsir dari ayat Al-Ma'idah ayat 105 ini penting saudara, dan insya Allah akan menjadi hiburan luar biasa untuk kita. Sudi simaklah sebelum saya akhiri. Sebentar. Ini dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Asy-Syushani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Temannya dia bertanya, ayat yang mana? Maka aku pun membaca ayat yang ternyata ayat yang tadi yang saya bacakan, Al-Ma'idah ayat 105. Maka dia pun menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya, orang yang tepat. Ingat ya, urusan itu diserahkan kepada orang yang ahli. Itu peringatan hadis itu.
Kalau orang tidak punya kompeten kemudian tiba-tiba jadi maaf pejabat, entahlah komisaris atau apa, itu tunggu saja kehancuran, itu sudah hukum itu. Tidak tahu bagaimana mengurus RT, jadi ketua RT, bagaimana mengurus kelurahan, bagaimana mengurus provinsi, hancur sudah. Karena Islam adalah manajemen, Islam juga adalah manajemen. Pengaturan, penuh dengan hukum-hukum, penuh dengan kebijaksanaan. Al-hikmah, di mana kata Imam Asy-Syafi'i setiap kata al-hikmah itu sama dengan as-sunnah. Setiap kata al-hikmah di dunia, di Al-Quran sama dengan as-sunnah. Bukankah sila empatmu itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmatan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan seterusnya. Dalam musyawarah perwakilan, musyawarahlah dengan dalil-dalil, memilih pemimpin berdasarkan musyawarah. Itu yang benar, itu konstitusi. Maaf, saya pernah sampaikan ini kepada para jipir pandai dan tidak ada yang membahas, tidak ada yang membantahnya. Aku pernah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, ini terakhir, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati. Amar ma'ruf nahi munkar itu artinya mengajak orang ke kebenaran dan melakukan sendiri kebenaran itu. Di mana kaidahnya pertama, punya ilmunya, itu di hadis lain, kita sarikan aja, punya ilmunya. 2, adil. 3, lemah lembut. Dan di hadis lain dikatakan waktu yang tepat. Apakah lemah lembut ini kemudian diam saja kalau ada kemungkaran? Tidak, kita bisa berperang. Kalau tidak, negara Indonesia tidak merdeka. Jenderal Sudirman adalah murid utama diantaranya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memimpin perang. Soekarno juga yang murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama saja. Apakah kemudian kesabaran itu dimakan kalau ada maling masuk ke rumahmu untuk merampokmu, untuk menodai kesucian keluargamu, kamu diam saja kemudian ambil air wudhu? Ya tidak, lawan sampai mati. Syahid itu kesabaran. Berperang memulakan kesabaran. Berperang melawan pengingkaran hukum memerlukan kesabaran dan strategi dan seterusnya. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, sudah banyak ini. Kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya sendiri. Lanjutnya, hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu, dan jauhilah orang-orang yang awam, yang tidak punya pengetahuan tapi sok tahu. Jauhi saja. Di medsos, di mana-mana jauhi saja sudah. Bina kelompokmu, bina keluargamu yang benar. Sebab setelah zamanmu itu, ini penting, akan datang, zamanmu itu zaman para sahabat maksudnya, akan datang suatu zaman penuh cobaan, di mana orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha Adil. Dengarkan ini. Ketahuilah, saat itu orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, menegakkan agamanya, menyebarkan kebaikan, kesejahteraan, beriman, berislam, berihsan, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Pada saat Rasulullah menyebutkan kalian, ini menunjuk pada para sahabat Nabi. Jadi kalau Anda, panjenengan, antum, semuanya, saya melakukan sholat dengan benar, puasa dengan benar, berzakat dengan benar, berumrah, berhaji dengan benar, menegakkan hukum dengan benar, berbisnis dengan benar, berumah tangga dengan benar, bermanajemen dengan benar, bermasyarakat dengan benar, bernegara dengan benar, bekerja dengan benar, tanpa korupsi, tanpa manipulasi, tanpa kebohongan, menepati janji, tetap beriman kepada Allah, maka pahalanya yang sudah banyak, di mana dalam keadaan standar saja pahala itu dilipatkan 10 kali lipat. Kalau seorang ingin melakukan dosa, kalau dia belum melakukan dosa maka tidak dihitung sebagai Allah sebagai dosa. Kalau dia melakukan dosa jadi, maka baru dihitung. Bayangkan yang 10 kali lipat itu saja dilipat gandakan 50 kali pahala sahabat Nabi. Bayangkan ini di masa sekarang. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam Al-Fitan Al-Malahib. Jadi ini harapan kita.
Di masa seperti ini pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat Nabi kalau mau. Tapi kemudian Rasulullah juga mengatakan akan ada masa di mana kita ini disebut sebagai al-ghuraba, orang-orang asing. Tapi Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah, "Thuba al-ghuraba." Beruntunglah orang-orang asing itu. Mereka yang memperbaiki agama ini pada saat yang lain sedang menghancur leburkannya, merusaknya. Orang-orang asing itu, Pak, gampangnya kalau di kantor Anda semua korupsi, Anda tidak korupsi, Anda dianggap aneh. Ya enggak? Satu kampung semua maksiat, kemudian satu keluarga itu dianggap maksiat, itu dianggap aneh. Dianggap sendirian. Tapi dia tidak sendirian, saudara. Dia berjamaah dengan Rasulullah SAW. Karena itu nanti di masa akhir zaman, matinya Dajjal itu akan bersama Rasulullah Isa alaihissalam dan Imam Al-Mahdi dan Al-Tha'ifatul Mansurah. Orang-orang Islam sejati yang sesuai dengan manhaj yang benar, manhaj salafus soleh yang sejati, bukan yang mengaku-ngaku dan lain-lainnya. Mereka lah akan bertemu dengan Rasulullah Isa alaihissalam. Mungkin bukan kita, mungkin anak cucu kita persiapkan. Karena mungkin sebelum beliau kita akan berjumpa dulu dengan meteor yang jatuh, dukhan, dengan tsunami itu tadi mungkin, atau penyakit-penyakit di mana setiap-setiapnya ada pahala-pahalanya. Dan terakhir saya ingatkan, di hadis lain panjang, tapi saya ingatkan saja, Rasulullah menjanjikan pada akhirnya dari perang panjang melawan iblis ini, mudah-mudahan masya Allah zaman, pada akhirnya sebelum kiamat, dan kiamat itu akan kita menangkan sebelumnya, akan ada 3 perang besar yang tiga-tiganya sedang terjadi. Yakni pertama, perang di Syam. Perang di Syam itu sekarang menjadi 4 negara, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Kemudian perang di Yaman sedang terjadi juga, dan kemudian perang di Irak. Inilah nanti yang akan menjadi semuanya. Tapi yang mungkin belum terjadi adalah perang Al-Hindi di Asia Pasifik, kelihatannya di Hindi itu, dan perang At-Turk melawan bangsa keturunan Turk, bukan Turki ya, rasnya dan lainnya. Belum lagi nanti perang Arab dan lain-lainnya. Ini biasa. Jangan kira perang itu berhenti dari zaman iblis memusuhi Adam alaihissalam, itu perang sudah dicanangkan. Biasa saja, Anda masih bisa makan yang enak, makan pecel, makan penyetan, semua makan, tetap nikmati. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, insya Allah singkat saya, barang siapa yang tidak dapat merasakan nikmatnya surga di kehidupan ini, maka dia tidak pantas mengalami surga nanti. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Orang berikan kegembiraan, kesayangan dan semuanya. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan berdoa. Karena doa itu adalah sumsum dari ibadah, inti dari ibadah, senjata kaum beriman. Doa itu pasti oleh Allah dikabulkan cepat atau lambat, dan itu juga tergantung usaha kita, bukan hanya omongan. Diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan visi-visi yang strategi yang terstruktur untuk mencapai itu, usaha, ikhtiar, jihad. Jihad itu artinya, maaf jangan salah paham ya, jihad itu dalam arti makna aslinya adalah upaya sungguh-sungguh. Saya dari rumah ke sini tadi berjihad supaya tidak terlambat, itu maksudnya diantaranya. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi bisnis, berjihadlah di field masing-masing, medan masing-masing. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya sampaikan pesan dari Ta'mir tadi, bahwa Ta'mir menghimbau agar jamaah yang biasa ada di masjid yang mulia ini, yang biasa sholat berjamaah, kembalilah sholat berjamaah. Kembalilah. Banyak caranya untuk sholat berjamaah itu, ya. Ikuti kesepakatan Ta'mir warga, tapi kembalilah. Justru di masa-masa susah seperti ini kita harusnya seperti pemuda Al-Kahfi yang banyak berdoa, banyak beribadah, berlindung dari kerebutan dunia. Maka masjid adalah pusat semuanya, ibadah, ekonomi, bisnis. Jadikan masjid di pusat welfare, kesejahteraan. Jangan gedungnya megah, tapi tidak ada program dan masyarakat sekitarnya hancur-hancuran. Jangan. Itu juga tanda kiamat. Saat tanda kiamat, bahwa banyak masjid megah tapi tidak makmur oleh kegiatan. Masyarakat sekitarnya kacau, miskin, berhutang, bahkan murtad. Naudzubillah. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Malikul Qudus.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.